Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Roma 12 ayat yang keempat sampai 8. Roma 12 ayat 4 sampai 8. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Roma 12 ayat 5-6. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Judul renungan kita hari ini adalah Peran Kita dalam Tubuh Kristus, ditulis oleh Claudia Jessica. Sahabat suara kasih, kami ingin liburan yang sederhana. Tapi hal itu jarang sekali terjadi. Ibuku dan aku baru-baru ini menyadari, melalui tawa yang penuh sukacita, kami mendapatkan liburan kami dengan momen canggung tahun lalu. Jangan salah paham, keluarga kami dipenuhi dengan cinta dan kenangan yang indah. Tapi kumpul keluarga dalam satu ruangan, tanpa adanya masalah, adalah hal yang sangat langka. Salah satu tantangan panjang dalam keluargaku adalah mengenai perbandingan. Jika kamu memiliki saudara kandung, seseorang mungkin akan menjadi anak kesayangan yang tumbuh dewasa, atau salah satu saudaramu telah mencapai kesuksesan dalam karirnya yang luar biasa.
sementara kamu berjuang untuk mendapatkan pekerjaan yang cocok. Ada begitu banyak cara untuk membandingkan seseorang dengan yang lain. Bahkan seringkali salah satu anggota keluarga merasa perlu memegang kendali untuk dapat menyuarakan perbedaan yang dirasakan di antara setiap orang. Mungkin ada acara keluarga besar yang membuatmu bertanya-tanya, "Tuhan, apa yang Engkau pikirkan ketika Engkau menempatkan kami semua ke dalam tempat yang sama dengan keluarga kami?" Perbandingan tidak hanya menghalangi kemampuan kita untuk mengasihi satu masa lain, tetapi juga membuang-buang energi karena didasarkan pada persepsi yang tidak akurat. Dalam beberapa tahun terakhir, aku menemukan kebebasan dari permainan perbandingan dengan menyesuaikan cara berpikirku agar lebih tenang seperti ayat pembuka. Kata-kata Paulus kepada orang Roma mengungkapkan rancangan Allah bagi keluarga rohaninya. Tetapi kata-kata ini juga dapat diterapkan pada keluarga biologis kita. Mereka mengingatkanku bahwa meskipun setiap orang berharga di mata Tuhan, tidak ada satu orang pun yang dapat melakukan segala hal, tidak peduli seberapa sempurna mereka. Bahkan kita memiliki bakat khusus di suatu bidang tertentu, dan kita bergantung satu sama lain untuk mengisi celah di area yang kurang kita kuasai. Sahabat Suara Kasih, marilah kita renungkan, baik atau buruk, setiap anggota memiliki peran masing-masing, merenungkan karunia Tuhan yang diungkapkan dalam anggota keluarga kita, membuat kita fokus pada hati sejati pada hari Thanksgiving, yaitu sebagai hari yang disisihkan untuk rasa syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Bapa,
Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.